Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Santrekona. Saya ingin membacakan buku dari Bilik Pesantren, kumpulan esai tentang santri, kiai, dan pesantren, karya Ahmad Khadafi yang dicetak oleh EA Books. Baik teman-teman Santrekona, saya akan membacakan bab pertama yang berjudul Kiai As'ad Situbondo dan para preman penjaga sandal. Kiai As'ad Syamsul Arifin adalah pengasuh Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo. Kiai As'ad terakhir kali menjabat Dewan Penasihat Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang disingkat PBNU, sampai ia wafat pada tahun 1990 di usia 93 tahun. Uniknya, putra dari Raden Ibrahim atau yang lebih dikenal dengan Kiai Haji Syamsul Arifin ini jawara tidak hanya dalam ilmu agama, tetapi juga dalam bela diri. Penguasaannya pada tradisi silat membuatnya disegani bahkan oleh para jawara-jawara kampung di daerah Situbondo pada khususnya. Meskipun begitu, Kiai As'ad sama sekali tidak pernah menggunakan keunggulan ilmu bela dirinya untuk dakwah. Kemampuannya yang sudah di atas rata-rata ini jarang sekali dikeluarkan bahkan untuk mendapat tempat di antara para preman di sekitar pesantrennya. Reputasi Kiai As'ad sebagai jawara saja sudah membikin ciut nyali mereka. Sebagai ulama, Kiai As'ad tidak menggunakan cara berdakwah yang lazim. Misalnya, dalam urusan pencurian sandal di masjid. Hilangnya sandal jamaah adalah hal yang umum terjadi di masjid. Dalam dunia pesantren ada istilah untuk membahasakannya, yakni gosap, yang berarti meminjam barang milik orang lain tanpa meminta izin ke empunya barang. Jika mau jujur, istilah gosap dalam dunia pesantren merupakan penghalusan saja, karena sebenarnya yang terjadi adalah pencurian barang. Namun, karena barang yang dicuri adalah barang-barang remeh yang diyakini suatu waktu akan kembali lagi, kehilangan itu biasanya tidak terlalu dipersoalkan. Tentu, jika seseorang mengalaminya berkali-kali, biasanya ia akan merasa kesal. Di pesantren, kehilangan sandal akan semakin masif saat sholat Jumat. Sebab yang berjamaah tidak hanya para santri yang ada dalam pesantren, tetapi juga warga sekitar. Jumlah sandal yang ada di luar pelataran serambi masjid akan berjubel banyak, tentu dengan beragam merek dan model yang lebih bagus dari sekedar sandal jepit atau bakia yang digunakan santri. Kadang yang terjadi adalah pencurian sandal betulan. Artinya, sandal itu tidak hanya dipinjam untuk dibawa pulang ke rumah, tapi benar-benar dicuri tanpa ada niat untuk mengembalikan. Pada suatu Jumat, Kiai As'ad mengunjungi salah satu dedengkot preman di kawasan itu guna mengatasi persoalan sandal. Sandal jamaah di masjid ini sering hilang kalau sholat Jumat. Saya bisa minta tolong untuk mengamankannya, pinta Kiai As'ad kepada sang dedengkot preman. Di lingkungan sekitar pesantren, Kiai adalah sosok yang sangat dihormati sekaligus disegani. Bahkan jika sang Kiai tidak sejagoan Kiai As'ad, melawan Kiai dianggap bisa bikin kualat. Makanya sang dedengkot preman tidak keberatan dengan permintaan Kiai As'ad. Gampang itu Kiai, paling yang curi ya masih anak buah saya, biar saya yang jaga, tanggap si preman.
bangga karena dipercaya dan merasa berguna untuk masyarakat. Pembicaraan itu kemudian diakhiri dengan kesepakatan si preman tidak apa-apa, tidak ikut sholat Jumat, toh dia juga tidak pernah sholat sebelumnya. Tetapi ia akan menjaga setiap pasang sandal yang ada di luar pelataran masjid sepanjang sholat Jumat berlangsung. Waktu sholat Jumat pun tiba, si preman datang dan berjaga-jaga di dekat masjid. Benar saja, sejak kehadiran dedengkot preman ini, tidak ada sandal yang hilang. Barangkali jamaah yang ingin menukar sandal jeleknya dan memilih sandal yang lebih bagus merasa jerih. Penjagaan ini terus berlanjut sampai pada sholat Jumat keempat. Sampai si preman merasakan ada yang aneh. Sebagai sosok yang punya pengaruh dan ditakuti banyak orang di kampungnya, si preman merasa menjaga sandal adalah pekerjaan hina. Untuk itu, si preman menghadap ke Kiai As'ad. Ia protes. Masa saya harus jaga sandal tukang becak, penjual kacang goreng, dan orang-orang yang remeh gini? Gugatnya. Harusnya orang-orang ini yang jaga sandal saya, bukan malah sebaliknya. Dengan gestur bingung, Kiai As'ad malah balik bertanya, kalau sampean ikut sholat Jumat, terus siapa yang harus jaga sandal? Si preman ikut bingung. Betul juga pikirnya. Sampai akhirnya si preman punya ide. Tenang Kiai, saya punya banyak anak buah, biar mereka yang jaga, saya ikut sholat saja, katanya. Dengan rasa bangga ia lega karena tak akan lagi jaga sandal, malah sandalnya yang bakalan dijaga. Kiai As'ad pun setuju. Si preman memerintahkan salah satu anak buahnya, memintanya untuk menggantinya menjaga sandal di masjid saat Jumatan. Si anak buah senang-senang saja sampai ia mengalami apa yang sebelumnya dialami si dedengkot preman. Ia mulai jengkel. Masa preman suruh jaga sandal? Ia juga ingin sandalnya yang dijaga. Ya sudah, si dedengkot preman kemudian meminta si anak buah untuk cari preman pengganti untuk jaga sandal sebelum memutuskan untuk ikut sholat Jumat. Lalu preman pengganti berikutnya itu juga mulai diliputi kegundahan, sampai ia merasa gundah dan ingin sandalnya dijaga orang lain. Dan terus seperti itu. Berangsur-angsur preman di sekitar lingkungan pesantren jadi ikut-ikutan sholat Jumat. Alasan mereka sepele, ingin sandalnya dijaga orang lain. Sekian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pencet loncengnya juga. Dan nantikan cerita kiai-kiai pesantren selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.